Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Bus terbakar di Palupuah, Kabupaten Agam. Kerugian capai 1,7 miliar rupiah. Oknum guru honor di Sijunjung cabuli murid-muridnya sendiri yang masih SD. Warga Kampung Tampunik, Pesisir Selatan gelar MTQ menyambut bulan Ramadan. Masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Bukit Tinggi Palupuah, tepatnya di kilometer 37, heboh. Sebuah bus penumpang antar kota antar provinsi tujuan Medan Jakarta dilalap si jago merah. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh badan bus bermuatan 20 orang tersebut. Dari rekaman video amatir warga, sempat terdengar suara ledakan dari dalam mobil. Peristiwa ini berawal dari keberangkatan bus dari Medan pada Minggu pagi dengan membawa 16 penumpang, 3 kernet, dan seorang sopir. Sampai di lokasi kejadian, mesin bus mati. Saat diperiksa, sopir mendapati api di mesin bagian belakang dan dengan cepat menjalar. Beruntung semua penumpang bus berhasil menyelamatkan diri, namun seluruh barang bawaannya tak bisa diselamatkan. Terus menjalar dan hidup hingga menghanguskan seluruh bagian bus hingga tidak ada yang tersisa, hanya tinggal rangka bus saja. Kerugian cukup besar yang akan diterima oleh PT ALS karena terbakarnya satu unit tanpa ada pertolongan. Dan untuk korban jiwa alhamdulillah nihil. 4 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian ditaksir mencapai 1,7 miliar rupiah. Hingga kini, Polresta Bukit Tinggi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Saat ini, bus tersebut telah dipindahkan ke Mapolsek Palupuah. Sedangkan sopir beserta kernet dimintai keterangan. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Emak-emak warga Kelurahan Tabing, Bandagadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menolak keberadaan menara seluler yang berdiri di lingkungan permukiman. Sambil membentangkan spanduk penolakan, emak-emak ini suarakan keresahan mereka. Menurut warga, tower alat komunikasi ini bisa menimbulkan radiasi yang merusak kesehatan. Sebelumnya, warga sudah melarang pengelola tower. Namun, tower tersebut tetap berdiri kokoh. Karena merasa suara mereka tak didengar, warga pun berdemo. Warga menduga ada kong kali kong oknum-oknum tertentu, sehingga tower ini bisa didirikan pada saat malam hari. Yang pertama kesehatan, yang kedua risiko petir. Bukan langsung kena, tapi perlahan-lahan, lambat laun kita kena nanti. Itulah, berdirinya kan kami nggak tahu. Mungkin berdirinya malam-malam sampai subuh. Siangnya, paginya kami baru tahu tower ini berdiri. Yang kami protes, Pak. Itu yang kami protes. Surat kami masuk tanggal bulan 10. 26 Oktober kami melayangkan surat ke wali kota, tapi kenyataannya 6 Januari izinnya keluar juga dari wali kota. Sebetulnya sudah pernah disosialisasikan waktu itu di Masjid Baitul Darussalam. Secara SOP-nya Menko Info menyatakan apabila salah satu warga tidak menyetujui maka batal lah. Jadi pelaksanaan itu di lapang nggak ada seperti itu jadinya. Jadi mereka ibu-ibu pemuda turun ke lapangan supaya menolak tower ini. Jadi persetujuan sama warga itu belum ada satupun. Mungkin sepihak saja. Beberapa waktu lalu, warga telah mengadakan pertemuan dengan pihak tower yang dihadiri oleh lurah, kominfo, RT, RW,
dan perangkat kecamatan. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati warga menolak keberadaan tower dan meminta dibongkar dengan batas waktu 2 minggu. Robiham melaporkan dari Padang. Ulat buah menjadi permasalahan yang dihadapi petani sejak lama. Seperti yang dialami kelompok tani Kebun Agro di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso. Setiap kali panen, puluhan kilogram cabai tidak bisa dijual karena diserang hama tersebut. Berbagai cara telah dilakukan petani untuk mengatasinya, namun belum berhasil. Petani terus berupaya untuk menangkal hama agar bisa tetap panen di tengah tingginya harga cabai. Ketua kelompok tani menuturkan, dalam sekali panen mereka mampu menghasilkan 1,5 kuintal cabai di 6 lahan terpisah. Dalam sekali panen, 20 kg cabai terbuang karena diserang ulat buah. Cabai yang terbuang kira-kira dalam per panen ini bisa 20 kilo. Kalau petani bisa mengatasi lalat buah, itu mungkin bisa diatasi. Yang hasilnya kalau untuk yang per panennya, per lahannya, kalau ini bisa 40 kiloan. Padang luar lah. Padang luar sama aur kuning. Sebelumnya kan harganya kan 35, 36, 32. Kalau sekarang udah mencapai angka 40-an. Saat ini kelompok tani Kebun Agro yang beranggotakan 22 orang telah memiliki lahan cabai, tomat, labu dengan luas 3 hektar. Hasil panen mereka jual ke pasar Padang Luar dan pasar Aur. Dan tak jarang, para pembeli langsung datang ke kebun. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Rantau saudagar-saudagar Minang antara lain yang berada di Inflasi Sumatera Barat sampai dengan Februari 2023 mencapai 6,87%. Ini merupakan angka inflasi tertinggi se-Indonesia. Agar angkanya tidak terus naik, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menggelar kegiatan nasional pengendalian inflasi pangan di Padang. Program ini dirasa penting saat akan masuk bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Pasalnya, jelang puasa dan Hari Raya umat Islam itu biasanya terjadi kenaikan inflasi. Kegiatan ini dimeriahkan dengan pameran UMKM di pelataran parkir Gor Agus Salim Padang. Selain rumah tangga, sektor UMKM merupakan salah satu yang terdampak kenaikan inflasi. Hal itu diakui oleh seorang pembuat keripik sanjai asal Bukit Tinggi. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok berpengaruh signifikan terhadap produksinya, sehingga harus disiasati dengan mengurangi produksi dan volume kemasan. Ya, kalau produk kayak kami kan butuh minyak, cabai, bawang untuk olahan keripik sanjai kami ini. Kalau harga-harga itu naik ya memang berpengaruh. Dari keuntungan juga sedikit kami dapatkan. Kalau harga kami naikkan, pembeli juga enggak berapa gitu. Untuk kami pelaku UMKM, kalau semua produk naik itu memang kami susah sekali gitu kan. Bukan saja produsen olahan pangan yang mengeluhkan kenaikan inflasi. Pembuat bordir dan sulaman pun mengaku omsetnya mengalami sedikit penurunan, walaupun dijual secara daring. Hal itu akibat lemahnya daya beli masyarakat yang terdampak inflasi. Alhamdulillah kalau respon pasar baik untuk online. Kami hanya berjualan online. Kebetulan kami yang sendiri yang memproduksinya, jadi berjualan di rumah saja. Jumlah produksi menurun juga Pak, tapi sedikit lah, tidak terlalu banyak. Lain lagi yang dilakukan oleh pengusaha makanan ringan. Untuk menyiasati kenaikan harga-harga pangan, dia mencari bahan-bahan pembuat kue di pasar grosir dan di tempat-tempat yang ada potongan harganya. Nggak ada yang dikurangi Pak, cuman saya cari diskon lah gitu Pak. Kan ada pasar-pasar murah, saya beli banyak gitu, kayak minyak goreng kan. Kemarin ada di mall ada minyak goreng murah, saya buru ke sana gitu. Atau saya cari di grosir kayak ikan asin, ini kan pakai ikan asin Pak. Saya cari di agen yang penampungan yang besarnya gitu.
Berbagai cara dilakukan Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat untuk menekan laju inflasi. Antara lain, distribusi komoditas pangan yang lancar, memberikan bantuan kepada kelompok tani, dan kolaborasi dengan berbagai komunitas peduli inflasi. Bank Indonesia menyampaikan bantuan-bantuan dukungan kepada kelompok tani, kemudian komunitas-komunitas yang dibentuk oleh Pemprov dan Bank Indonesia, yaitu komunitas sadar inflasi, sekolah sadar inflasi, serta pesantren peduli inflasi. Jadi semua unsur masyarakat di sini digerakkan untuk peduli dan mengendalikan inflasi Sumatera Barat. Target inflasi Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat tahun ini adalah 2 hingga 4%. Sedangkan inflasi tahun lalu di Sumatera Barat mencapai 7,43%. Laude Juhardio Anseh melaporkan dari Padang.